Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sebelumnya saya telah membuat sebuah objek dua dimensi berupa kotak hadiah. Nah, pada video kali ini saya akan membuat objek 3D-nya teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi Blender ya. Nah, kita klik aja sembarang. Oke, ini adalah tampilan untuk membuat objek tiga dimensi, di mana di sini telah tersedia cube atau material mentah untuk membuat objek 3D. Di sini ada set kamera, lalu ini ada lighting. Oke, uh, untuk menggesernya kita klik ini modus. Kita akan bisa menaikkannya secara vertikal, horizontal, ke depan dan ke belakang. Nah, sini kita akan membuat kotak kado atau kotak hadiahnya yang dalam berbentuk objek 3D. Pertama, kita akan membesarkan dulu terlebih dahulu objeknya. Bagaimana caranya? Kita klik tombol S. Nah, ini akan berguna untuk membesarkan objek dan memperkecil objeknya. Oke. Setelah dirasa cukup besarnya, klik kiri pada mouse. Nah, setelah cukup besar, maka kita akan membuat objek ini tipis, seperti tutup padu. Caranya bagaimana? Klik tombol S, lalu tombol Z. Ini akan memperbesar dan memperkecil objek secara vertikal. Oke, kita naikkan. Nah, tutupnya sudah jadi ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membuat box besar ya teman-teman. Bagaimana caranya? Kita akan menambah cube atau objek baru dengan cara klik Shift A. Nah, di sini akan muncul beberapa menu. Kita klik menu mesh, lalu pilih cube. Nah, akan muncul objek baru ya teman-teman. Caranya masih sama seperti tadi, kita klik tombol S untuk memperbesar objek sesuai tutorialnya, jadi diperkirakan. Oke, kita geser sedikit. Nah, lalu kita akan paskan teman-teman. Oke, setelah dirasa cukup, turunkan objek tutupnya, tutup kado. Kita paskan lagi. Oke, ya sudah pas ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membuat pitanya teman-teman. Caranya bagaimana? Di sini pada menu modus objek kita akan pilih menu modus sunting atau mengedit. Nah, pada menunya ini pertama kita klik dahulu objek yang mau kita tambah dengan pitanya tadi atau tambah dengan objek baru. Kita klik dulu kubus ini yang paling bawahnya, lalu klik modus sunting atau edit, lalu pilih di sini loop cut. Nah, kita tinggal sesuaikan saja garisnya. Oke, sampai muncul bayangan kuning garis menentukan vertikal atau horizontal ya. Nah, seperti ini. Lalu kita klik kiri pada mouse menahan untuk menggeser dan menempatkan garis sesuai yang kita inginkan. Oke, pas kita putar ke sisi lainnya. Oke, cari bayangannya. Nah, seperti ini. Kita geser. Oke, ini
kiri pada mouse, lalu geser. Oke. Sudah jadi ya teman-teman. Nah, sekarang pada tutupnya. Caranya sama seperti tadi, klik modus objek, lalu pilih objeknya. Nah, lalu pilih modus sunting atau edit. Nah, untuk mempermudah kita agar simetris dengan yang kubus bawah, kita bisa klik menu pada pojok kanan, yaitu view for shading ya. Nah, di sini akan dimunculkan garis-garis yang telah kita buat tadi, teman. Oke, kita tinggal ikutin saja. Sudah muncul bayangannya, tinggal kita paskan. Oke. Ya. Saatnya sisi sebelah sini. Nah, oke teman-teman, sudah jadi. Nah, inilah tampilannya. Oke, sedikit informasi teman-teman. Pada objek 3 dimensi, itu ada beberapa elemen untuk membuat objek ini. Apa saja elemen-elemennya? Yaitu yang pertama adalah vertex, teman-teman. Oke, jika kalian lihat di sini, kita akan zoom. Nah, yang mana vertex itu? Vertex itu ini teman-teman. Nah, ini titik. Vertex itu sendiri merupakan elemen atau komponen paling dasar pada suatu objek 3 dimensi. Yang mana vertex ini merupakan titik ya teman-teman. Nah, bagaimana cara kita bisa melihat vertex itu? Kita klik ini, double X-ray-nya. Kita nonaktifkan ini. Nah, di sini kan nampak kerangka-kerangkanya, elemen-elemen pembentuk dari objek kita ini. Nah, pada menu modus sunting atau edit ini ada dia namanya vertex select. Di sini kita akan bisa menyeleksi atau melihat yang mana-mana itu vertexnya. Dengan cara ini kita klik. Oke, pertama kita klik ini dulu ya, select boxnya. Nah, ini dia vertexnya teman-teman, yang berwarna putih keoran-oranan ini. Nah, setiap sudut-sudut dari objek ini merupakan vertex teman-teman. Kita bisa lihat di sini ada vertex, setiap sudut ada vertex, ada titik-titik atau vertex. Nah, komponen selanjutnya setelah vertex itu adalah edge. Edge merupakan garis penghubung. Edge ini terbentuk antara dua vertex atau lebih teman-teman. Dan kita bisa lihat di sini, kita bisa klik select edge. Nah, yang mana edge-nya itu kita klik aja. Nah, ini adalah edge, sebuah edge atau sebuah garis yang menghubungkan antar dua vertex atau dua titik ya teman-teman. Ini banyak sekali edge-nya di sini. Kita bisa klik. Nah, ini ada edge itu sebuah garis. Lalu setelah edge itu ada namanya face teman-teman. Yang namanya face itu seperti ini teman. Kita klik sini face select. Nah, itu akan muncul seperti oke. Nah, ini. Kita klik lagi. Nah, ini dia face teman. Face itu sendiri adalah sebuah permukaan yang terbentuk dari kumpulan garis yang saling terhubung dan tertutup teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat edge yang saling terhubung dan tertutup teman-teman, membentuk sebuah yang namanya face. Face itu permukaannya teman-teman. Atau bisa kita lihat di sini seperti objek dua dimensinya. Nah, lalu setelah face ini ada namanya normal yang terakhir teman-teman.
mana sih normal itu? Normal itu ini teman-teman, titik ini. Kita bisa lihat di sini banyak di sini titik-titik yang muncul di tengah-tengah face itu merupakan normal. Normal itu seperti vektor yang berada tegak lurus dengan keadaan permukaan dari sebuah face, teman-teman, gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat kerangka-kerangkanya, yang mana face, ini face, lalu yang di tiap sudut-sudut ini adalah vertex, lalu garis-garis ini adalah edge. Nah, jadi teman-teman sudah tahu ya itu apa perbedaannya vertex atau titik, edge garis, face itu permukaannya terbentuk atau objek dua dimensinya. Nah, dan yang terakhir itu normal atau titik tengahnya. Oke teman-teman, di sini sudah jadi objeknya kita. Sekarang kita lihat. Nah, sekarang kita bisa mewarnainya teman-teman. Caranya bagaimana? Caranya sama. Kita masuk ke properties material, lalu kita pilih base colornya itu warna apa, teman-teman. Sama seperti di objek dua dimensi kemarin, kita harus tentukan terlebih dahulu base colornya, karena itu akan otomatis mewarnai seluruh objek yang kita seleksi. Di sini karena kita seleksi yang pertama adalah tutupnya, maka yang akan diwarnai pertama itu tutupnya. Oke. Sini sudah otomatis ya teman-teman. Nah, bagaimana cara kita mewarnai pintanya? Oke, yang pertama kita akan tambah terlebih dahulu material untuk menambah warnanya ya. Di sini kita bisa klik slot, tambah slot. Nah, baru kita klik menu baru. Oke, di sini sudah muncul. Cuman kan ini warnanya masih seperti abu-abu. Kita bisa klik base colornya. Kita bisa pilih warna apa. Di sini kita sesuaikan dengan yang kemarin, yaitu warna biru. Oke, sudah jadi. Nah, objek mana yang mau kita pilih teman-teman? Kita klik face selectnya. Kenapa kita klik face select? Karena objek kita ini merupakan sebuah face ya teman-teman. Jadi kalau kita klik seperti ini akan terseleksi. Oke teman-teman, sudah terseleksi. Selanjutnya kita klik bahan lalu assign, maka otomatis warnanya akan berubah. Nah seperti itu ya. Oke, kita akan mewarnainya secara langsung. Caranya klik terlebih dahulu face, salah satu face pitanya, lalu kita klik shift, baru klik face yang lainnya yang membentuk sebuah pitanya seperti ini, seperti ini. Nah, otomatis sudah terseleksi, lalu klik bahan, assign. Oke teman-teman, seperti itu ya. Saya akan mewarnai terlebih dahulu. Caranya sama. Nah, setelah semuanya telah diwarnai, di sini kita akan masuk ke modus objek. Nah, yang bawahnya akan kita warnai teman-teman. Masuk menu modus objek. Nah, di sini kita klik baru. Oke, sudah muncul. Base colornya kita klik warna kuning seperti yang tadi. Oke. Caranya kurang lebih sama ya teman-teman, seperti yang tadi. Tinggal klik-klik saja.
Oke teman-teman, sudah jadi objek kotak kadonya. Nah, untuk membuatnya semakin seperti objek 3D, kita di sini akan menambahkan uh, lantai ya teman-teman, sehingga akan muncul terlihat bayangannya. Bagaimana caranya? Sama seperti tadi, kita klik Shift A, lalu kita pilih mesh dan kita klik plane. Nah, otomatis akan muncul objek 2 dimensi ya teman-teman di bawahnya. Nah, kita akan besarkan, caranya sama, klik tombol S lalu kita besarkan. Oke, seperti ini teman-teman. Kita akan warnai. Nah, setelah itu kita klik ini. Nah, otomatis akan seperti objek 3 dimensi ya teman-teman semua. Nah, bayangan ini didapat dari pencahayaan ini ya teman-teman. Kalau kalian kurang terang, kalian bisa menambah watt ini. Berapa ribu watt gitu, teman-teman. Oke, di sini sudah cukup terang dan sudah berhasil objek 3D-nya. Lalu kita akan mengambil render gambarnya teman-teman. Caranya di sini ada render, klik render image. Oke, kita bisa paskan ya teman. Kembali, kita bisa klik di sini. Sini tidak pas teman-teman, maka kita akan atur kameranya supaya bisa pas. Kita akan jauhkan sedikit supaya objeknya terlihat semuanya. Oke, coba kita lihat. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman. Untuk render gambarnya sama seperti kita merender gambar di objek 2 dimensi kemarin. Nah, untuk menyimpan filenya pun sama seperti menyimpan file 2 dimensi, objek 2 dimensi kemarin teman. Caranya itu klik dokumen, lalu save, lalu kita tentukan di mana akan disimpan. Oke, di sini di dalam folder save picture kita bisa ganti namanya 3D. Oke, lalu klik situs Blender. Kita ulangi teman-teman, korup namanya. Kita ganti menjadi Oke, berhasil ya teman-teman. Nah, itu tadi cara atau tutorial membuat objek 3 dimensi menggunakan aplikasi Blender teman-teman. Apabila dalam penyampaian saya kurang berkenan atau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya Bayu Pradana undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.